广大的网友们，我希望得到大家的帮助。我是一名被拐儿童，我出生1990年左右，在1996年的冬天农历11月底腊月初被拐到河北邯郸。我记得我是跟着父母在他们打工的地方被拐走。我父母在外打工，带着我和姐姐租了一间房，在2楼。隔壁新来了一个邻居，是人贩子，跟我混熟之后把我带走。我记得我爸爸好像叫杨新民，我叫杨妞花，杨妞妞。我姐姐的名字我不知道是不是她名字，我就喊桑英这样的发音。我喊外婆是阿布代阿布代这样的发音，喊妈妈是妈依是这样的发音。我记得我老家是住山区的，离火车道很近，站在猪圈上可以看到一个集市。 Wanita di dalam video ini bernama Yang Niuhua, biasa dipanggil dengan nama Niu Niu. Dia diculik saat berusia 5 tahun. Niu Niu lahir pada tahun 1990 di desa Xijin, kota Bijie, Provinsi Guizhou, China, menjadi anak bungsu dengan satu kakak perempuan yang bernama Sang Ying, yang berusia 3 tahun lebih tua dari Niu Niu. Mereka berempat adalah keluarga kecil yang bahagia, namun sayangnya, keluarga ini tidak terlalu beruntung secara finansial. Jadi ketika Niu Niu berusia 4 tahun, seperti kebanyakan warga lain di desanya, orang tua Niu Niu memutuskan untuk meninggalkan rumah pedesaan mereka dan mencari peluang yang lebih baik di kota. Mereka lalu pindah ke Guiyang, ibu kota provinsi Guizhou, dan menyewa apartemen tua di daerah padat penduduk, yang hampir semua penghuninya adalah para perantau dari desa. Yang Sin Min, ayah Niu Niu, menyadari betapa kacau lingkungan tersebut. Khawatir putri-putrinya mungkin akan tersesat atau diculik orang. Yang Sin Min sering memperingatkan Niu Niu dan Sang Ying supaya bermain hanya di dekat pintu apartemen mereka, jangan berkeliaran terlalu jauh. Karena mereka setiap hari ditinggalkan ayah ibu yang pergi bekerja, Niu Niu dan kakaknya jadi terbiasa untuk selalu waspada terhadap orang asing. Sekitar setahun kemudian, ada warga baru yang pindah ke sebelah unit apartemen keluarga Yang. Mereka adalah Tuan Gong dan istrinya, yang bernama Yu Huaying, serta seorang putri mereka yang kira-kira seumuran dengan kakak Niu Niu. Pada hari pertama, Nyonya Yu datang ke rumah keluarga Niu Niu untuk berkenalan, sekalian bermaksud untuk meminjam mangkuk dan sumpit, beralasan bahwa mereka baru pindah dan tidak sempat membeli sendiri. Ayah ibu Niu Niu menginstruksikan Niu Niu dan Sang Ying untuk memanggil tetangga baru mereka dengan sebutan Bibi Yu dan Paman Gong. Nyonya Yu sering datang hampir setiap hari untuk meminjam barang-barang, tapi dia selalu cepat mengembalikan barang yang dia pinjam, dan membalas kebaikan ibu Niu Niu dengan memberi buah-buahan atau camilan untuk anak-anak. Kakak adik ini juga berteman dan bermain dengan putri Nyonya Yu. Ketiga gadis kecil itu dengan cepat menjadi akrab, kadang mereka bermain di rumah keluarga Yang, lain hari, mereka main di rumah si tetangga. Suatu hari saat sedang bermain di rumah Nyonya Yu, wanita itu berjongkok di depan Niu Niu, sambil tersenyum dan bertanya, apakah Niu Niu mau dikasih hadiah? Awalnya Niu Niu berkata bahwa dia tidak mau hadiah apa-apa, tapi sesaat kemudian, gadis kecil ini teringat dulu di desanya, para wanita sering merajut baju dengan warna-warni yang cantik, tiba-tiba saja dia ingin belajar merajut dan berkata kepada Bibi Yu bahwa dia ingin hadiah jarum rajut. Di hari berikutnya, ketika orang tua Niu Niu sedang bekerja, putri Nyonya Yu mengetuk pintu mereka dan memanggil Niu Niu keluar. Niu Niu lalu keluar dan bertemu dengan Bibi Yu yang kemudian berkata, bukankah kamu mau jarum rajut? Ayo ikut Bibi, kita akan pergi ke pasar dan membeli beberapa jarum rajut. Niu Niu sangat bersemangat dan langsung setuju untuk ikut dengan Bibi Yu, sedangkan Sang Ying kakak perempuannya berusaha mencoba menghentikannya, tapi Niu Niu tidak mau mendengarkan. Nyonya Yu meyakinkan Sang Ying dan berkata, tetaplah di sini, aku akan membawa adikmu pergi, dan aku akan membawakan sesuatu untukmu juga. Niu Niu juga berkata pada kakaknya, tunggu aku pulang kakak, aku akan membawakanmu sesuatu. Nyonya Yu membawa Niu Niu pergi meninggalkan Sang Ying dan putrinya sendiri, di mana dia dan Niu Niu kemudian naik bis hingga tiba di stasiun kereta api Guiyang. Mereka menaiki kereta api menuju kota Handan yang berada di provinsi Hebei, sekitar 1.600 km jauhnya dari kota Guiyang. Awalnya Niu Niu tidak merasa ada yang salah, namun saat kereta bergerak semakin jauh dan malam pun tiba, gadis kecil ini mulai menangis, memberitahu Nyonya Yu bahwa dia tidak menginginkan jarum rajut lagi dan ingin diantar pulang.
Nyonya Yu yang sebelumnya bersikap ramah, tiba-tiba marah dan mengancam akan melempar Niu Niu dari jendela kereta kalau tidak mau menurut. 第一次反驳的就是说我要回去，他就开始凶了，他就说你要是再不听话，拉开那个火车的玻璃，他说就把你从这儿扔下去。 Karena merasa takut, Niu Niu pun diam dan menurut. Mereka kemudian tiba di kota Handan dan tinggal sementara di rumah seorang pria tua yang bernama Wang Guofu. Selama 10 hari berikutnya, Nyonya Yu mencoba berbagai cara untuk menawarkan Niu Niu ke beberapa orang demi imbalan uang, tetapi semua orang yang ditemui Nyonya Yu menyatakan kalau mereka lebih tertarik dengan anak laki-laki daripada anak perempuan. Seiring berjalannya waktu, Nyonya Yu menjadi kesal dan bahkan sering tidak memberi Niu Niu makanan untuk menghemat uang. Lebih parah lagi, saat itu sedang musim dingin, dan suhu di kota Handan jauh lebih dingin daripada di kota Guiyang. Niu Niu tidak diberi pakaian tebal, dan gadis kecil ini semakin menderita karena perutnya lapar. 火车他曾经对我拳打脚踢，包括到后面到了中间人家，我不知道是因为女孩不好卖还是什么原因，然后他还曾经拿开水烫我的头。 Nyonya Yu akhirnya menemukan sebuah keluarga yang mau mengambil Niu Niu dengan imbalan sebesar 2.500 yuan, atau sekitar 5,5 juta kalau dirupiahkan. Calon keluarga baru ini adalah seorang nenek-nenek berusia 60 tahun bermargali, yang memiliki seorang putra berusia 30 tahun dengan kondisi tuli dan bisu, serta memiliki beberapa cacat fisik lainnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kebanyakan keluarga yang ditemui Nyonya Yu lebih menginginkan anak laki-laki untuk diadopsi, tapi si nenek-nenek yang satu ini berbeda. Dia sengaja mengadopsi anak perempuan, dengan tujuan nantinya saat anak ini sudah besar, akan dia nikahkan dengan putranya yang memiliki banyak kekurangan. Hidup mereka sendiri sejatinya serba memprihatinkan. Jadi wanita mana yang bersedia menjadi istri bagi seorang pria cacat, bisu dan tuli, ditambah lagi miskin pula. Setelah transaksi mereka selesai, Nyonya Yu pergi meninggalkan Niu Niu di rumah keluarga Li. Nenek Li selanjutnya mengganti nama Niu Niu menjadi Li Suyan. Sebelum pergi, Nyonya Yu berpesan kepada Niu Niu, tinggallah di sini untuk sementara waktu, aku janji akan menjemputmu beberapa hari lagi. Dan sepertinya sudah bisa kita tebak, Nyonya Yu tidak pernah menepati janjinya. Niu Niu, atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi Suyan, selanjutnya menjalani hidup di rumah baru itu sebagai cucu keluarga Li. Namun tentunya, bukan hidup nyaman yang dia dapatkan, melainkan hidup penuh dengan penderitaan. Alih-alih memperlakukan Suyan sebagai anak atau cucu, Nenek Li malah menjadikan Suyan sebagai pembantu di rumahnya. Nenek Li senantiasa mengingatkan Suyan, bahwa dia sudah menghabiskan banyak uang untuk mengadopsinya, maka Suyan harus jadi anak yang tahu diri dan berbakti. 见人就给别人讲我是买来的。 他见人就讲花了多少钱，讲得清清楚楚的。来的时候穿了多烂，头上有虱子，穿得多脏，就时时刻刻都在讲，讲的也就像时时刻刻在提醒我。 Ayah angkat Suyan juga awalnya tidak menyukai gadis itu, karena dia marah atas keputusan ibunya, yang seharusnya menggunakan uang mereka untuk mencarikan seorang istri untuknya. Ini malah mengadopsi seorang anak perempuan yang justru akan menambah beban mereka secara finansial. Hidup menjadi bagian dari keluarga yang tidak beres itu, membuat Suyan tumbuh menjadi anak yang pemalu dan tidak percaya diri. Sehari-hari, Suyan kecil dibebani dengan hampir semua pekerjaan rumah tangga, dan tak cukup sampai di situ, Suyan juga diharuskan untuk bekerja di ladang. Sejak usia dini, Suyan sudah terbentuk menjadi gadis kecil dengan kepribadian yang dewasa, yang selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Bahkan ketika Nenek Li memukulinya, Suyan hanya diam tak berani membantah atau melawan sedikit pun. Nenek Li selalu menjejalkan prasangka yang salah di otak dan hati Suyan, dengan berkata bahwa orang tua kandungnya tidak menyayangi dan telah membuang Suyan. Meski demikian, samar-samar Suyan masih punya memori tentang orang tuanya, di mana dia teringat dulu ayahnya sering menggendongnya, dia juga ingat dulu ibunya sering menyuapinya makan paha ayam. Namun karena terus-menerus didoktrin oleh Nenek Li, perlahan-lahan gadis kecil ini mulai percaya kalau orang tuanya tidak lagi menginginkannya, dan hanya Nenek Li yang dia punya. Di dalam rumah, hidup Suyan sudah sangat menderita, di luar rumah situasinya tak jauh berbeda.
Kondisi keluarga Li yang miskin dan fisik ayah angkatnya yang cacat, ditambah lagi dengan fakta bahwa Suyan adalah anak adopsi, membuatnya menjadi sasaran empuk bagi anak-anak nakal di desanya. Bahkan warga desa yang berusia dewasa berkata secara langsung kepada Suyan, bahwa dia dulu dibeli oleh Nenek Li untuk menjadi istri ayah angkatnya yang cacat. Suyan tidak pernah membantah atau marah. Saat mendengar kalimat demi kalimat yang menyakitkan itu, Suyan memilih untuk diam dan berjalan pergi. 他说找那个人想把钱要回来，结果那个人跑了啊。因为他烦躁的时候，他会发出来声音，他哇哇哇的大喊，所以那个时候他一点都不想要，也做不了主，也没送走。慢慢的，因为在身边待久了嘛，就像养只小狗还有感情呢。我养父一直以来。 他做不了主，但是他从来没有做过任何伤害我的事情，还会背着我奶奶悄悄给1块钱，然后让我塞到那个鞋底下，让我别丢了，不要告诉奶奶。Di sekolah, Suyan termasuk murid yang pintar dan memiliki nilai-nilai yang memuaskan, karena Suyan sadar, satu-satunya jalan keluar agar dia bisa pergi meninggalkan desa itu adalah dengan menjalani pendidikan yang memadai. Namun sungguh disayangkan, ketika dia duduk di bangku kelas 6 SD, Nenek Li jatuh sakit dan Suyan harus tetap berada di rumah untuk merawat wanita tua itu. Syukurlah kondisi Nenek Li kemudian berangsur membaik dan Suyan seharusnya sudah bisa kembali ke sekolah. Namun tahu-tahu, ada kerabat Nenek Li yang datang ke rumah mereka dan melihat Suyan. Si kerabat ini kemudian menghasut Nenek Li agar tidak mengirim Suyan kembali ke sekolah. Menurut pandangannya, Suyan sepertinya adalah anak yang pintar. Suatu saat kalau dia mengantongi ijazah pendidikan yang tinggi, gadis itu pasti akan pergi meninggalkan desa dan tidak akan kembali lagi. Nenek Li termakan dengan hasutan ini dan mulai merasa ketakutan kalau hal itu sampai terjadi. Alhasil, Suyan tidak lagi diizinkan untuk sekolah. Meskipun Suyan senantiasa menjadi anak yang patuh, Nenek Li selalu mengingatkan bahwa dulu dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk mengadopsi Suyan, jadi Suyan jangan pernah pergi meninggalkannya. Kini setelah putus sekolah, Nenek Li melarang Suyan untuk keluar rumah karena takut gadis kecil itu akan melarikan diri. Untunglah ada nenek tetangga yang sering mampir dan merasa kasihan kepada Suyan, jadi si tetangga ini berkata kepada Nenek Li, "Kenapa mengurungnya di dalam rumah, lebih baik kirim dia ke kota untuk bekerja, jadi dia bisa mengirim uang untukmu setiap bulan." Ternyata Nenek Li menerima saran itu, dan berkat bantuan seorang kerabat, pada tahun 2003, Suyan yang baru berusia 13 tahun mulai bekerja di sebuah pabrik es krim. 你在那儿的话，你就阳光，你去大笑，你去开玩笑，别人都不会觉得你这么惨，你还笑什么笑？所以觉得在外面还是比较轻松的，你只管往家打钱就行，其他的什么都不用想。 Saat anak-anak seusianya pergi ke sekolah dan mendapatkan kasih sayang orang tua, Suyan yang baru memasuki awal masa remaja, sudah terjun ke masyarakat dan menghadapi banyak tantangan. Karena tidak tamat SD, Suyan hanya menerima gaji sebesar 270 yuan per bulan, atau sekitar 600.000 kalau dirupiahkan, benar-benar gaji yang sadis. Tapi Suyan sudah merasa senang setidaknya dia bisa merasakan sedikit kebebasan karena tidak lagi tinggal di rumah Nenek Li. Selama bekerja di kota Suyan hanya pulang setahun sekali saat tahun baru Cina. Namun setiap bulan dia harus tetap menyisihkan uang gajinya yang tidak seberapa itu untuk Nenek Li. Waktu pun berlalu. Pada tahun 2008 Nenek Li meninggal dunia, tapi bukan berarti beban tanggung jawab Suyan sudah selesai, karena dia masih harus mengurus ayah angkatnya atau putra Nenek Li yang berkebutuhan khusus. Setahun kemudian saat Suyan berusia 19 tahun, ketika dia pulang ke desa untuk memperingati 1 tahun kematian Nenek Li, ada seorang kerabat yang menawari Suyan untuk dijodohkan dengan seorang pemuda. Antara enggan untuk menolak, atau mungkin juga Suyan memang mendambakan sebuah keluarga yang sejati, gadis muda ini pun setuju menerima perjodohan tersebut. Setelah kurang lebih 6 bulan melewati masa penjajakan, Suyan akhirnya resmi menjadi seorang istri dan menantu. Hampir sepanjang hidupnya Suyan berjuang melawan rasa rendah diri terkait latar belakangnya yang tidak jelas dari mana. Sempat terbersit ketakutan di hatinya. Apakah keluarga barunya ini akan memperlakukannya sama buruknya seperti Nenek Li dulu? Tapi untunglah ketakutannya itu tidak pernah terjadi, karena suaminya dan mertuanya ternyata memperlakukan Suyan dengan sangat baik. Menyusul di tahun-tahun berikutnya,
Suyan melahirkan 2 orang anak. Suyan akhirnya menemukan kebahagiaan dengan keluarga barunya yang sekarang. Akan tetapi, setelah menjadi seorang ibu, dia tidak bisa berhenti berpikir tentang orang tua kandungnya. Suyan bertanya-tanya, seperti apa mereka, di mana mereka sekarang, apakah hidup mereka bahagia, dan mengapa mereka tidak pernah mencarinya? Atau mungkinkah Nenek Li berkata benar, bahwa orang tua kandungnya sudah membuang Suyan? Di era tahun 80 hingga 90-an, pemerintah Cina memberlakukan kebijakan ketat, yang hanya membolehkan warganya memiliki 1 orang anak. Di kemudian hari aturan tersebut dilonggarkan sehingga warga diperbolehkan untuk memiliki 2 anak. Namun di sisi lain, masyarakat Cina sangat mendambakan anak laki-laki agar bisa meneruskan garis keturunan keluarga. Di masa itu, banyak orang tua yang dalam tanda kutip, membuang anak perempuan mereka. Suyan ingat bahwa dia memiliki seorang kakak perempuan, jadi mungkinkah orang tuanya membuang Suyan supaya mereka bisa melahirkan seorang anak laki-laki? 这么多年，我真的是吃了苦的呀，但是这些苦要给谁讲？我就等着回去想给父母讲，我想埋怨他们几句，我想说，你们知道吗？你们不找我，你们知道这些年我是怎么咬着牙长到现在的，我是玩了多少个心眼子，我是挨了多少骂，挨了多少打，挨了多少的流言蜚语，然后再活到现在的，我都想给他们说一下。 Di sekitar tahun 2012, Suyan sering menonton acara TV yang berjudul Baby Come Home, yang menampilkan kisah para orang tua yang mencari keberadaan anak-anak mereka, yang dulu tersesat, hilang, atau diculik orang. Acara TV ini menginspirasi Suyan untuk menemukan orang tua kandungnya agar mendapatkan jawaban, mengapa mereka membuangnya dulu, atau kalau dia hilang dan tersesat, mengapa mereka tidak pernah mencarinya. Setelah berdiskusi dan mendapat izin dari suami dan mertuanya, Suyan mendaftarkan DNA-nya ke Pusat Data Nasional untuk anak hilang dan anak yang jadi korban perdagangan. Suyan lalu mendatangi beberapa organisasi anti perdagangan manusia dan membagikan informasinya. Dia bahkan berkeliling mendatangi kantor-kantor polisi di beberapa provinsi, untuk memeriksa apakah ada data pencarian anak hilang atas namanya. Namun tanpa informasi-informasi yang detail seperti tempat kelahiran dan alamat tempat tinggal terakhir, sangat sulit untuk bisa menemukan orang tua kandung Suyan. Sambil terus berusaha mencari keluarga kandungnya, Suyan melanjutkan hidup dan membangun keluarga bahagia. Setelah melahirkan anak ketiganya, Suyan dan suaminya membuka bisnis salon kecantikan di kota Handan, Provinsi Hebei. Seiring berjalannya waktu, kondisi finansial mereka makin membaik. Suyan dan suaminya bisa memberikan hidup yang mapan dan stabil bagi ketiga anak mereka. Di sekitar tahun 2020, aplikasi TikTok booming di negara Cina hingga merambah ke negara-negara lain di seluruh dunia. Suyan merasa kalau dia bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk melanjutkan misi pencarian keluarga kandungnya. Pada bulan April tahun 2021, Suyan membuat postingan pertamanya di aplikasi Douyin, TikTok versi Cina. Postingan itu berupa foto pertamanya saat baru diadopsi oleh Nenek Li dengan potongan rambut pendek. Dia berusaha menyatukan lagi memori-memori yang terfragmentasi, memposting serangkaian video-video pendek dengan foto-foto serta caption, hingga akhirnya, pada tanggal 2 Mei tahun 2021, Suyan muncul ke dalam kamera dan mulai menceritakan kisahnya. 站在猪圈上可以看到一个集市，还可以看到一个大山，山上面有一个山洞，那个洞周边都是被植物都长满了植物，跟山上植物一样。从小我经常就是在院子里面等我姐姐放学，我姐姐下学的时候，她会从上坡走下来，具体学校在哪里我不太清楚，我当时还没有上学。我希望大家帮我扩散消息，让我的家人看到，帮助我早点回家，谢谢。 Video tersebut dengan cepat menjadi viral dan menarik perhatian lebih dari 2,5 juta pengguna Douyin. Beberapa orang memberikan saran lewat komentar, berkata bahwa berdasarkan cara Suyan memanggil ibu dan neneknya, sepertinya Suyan berasal dari Provinsi Guizhou dan mungkin juga berasal dari kelompok etnis Miao. Setelah bertahun-tahun menggunakan berbagai cara untuk menemukan keberadaan orang tua kandungnya, akhirnya kabar baik pun tiba. Seorang wanita yang tinggal di Provinsi Guizhou,
ingat sebuah cerita tentang salah satu sepupunya yang bernama Niu Niu, yang dulu pernah diculik saat berusia 5 tahun. Wanita ini sejatinya belum lahir saat Suyan diculik, tapi hingga bertahun-tahun kemudian, kisah penculikan itu masih terus menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah keluarga besar. Wanita ini kemudian menelpon Suyan alias Niu Niu, dan memberitahu bahwa Sang Ying kakak Niu Niu, saat ini sudah pindah ke kota Nantong di Provinsi Jiangsu. Niu Niu mendapatkan nomor HP kakaknya dari si sepupu tadi. Setelah 25 tahun, Niu Niu dan Sang Ying akhirnya bertatap muka lagi melalui video call. Kedua saudara perempuan ini saling menceritakan kenangan masa kecil mereka, dan ternyata, semua cerita itu cocok, hingga tidak ada keraguan lagi di hati Niu Niu bahwa dia sudah berhasil menemukan keluarga kandungnya. 我第一句就是这么说的啊，我说妹妹你好，她说你好，我说妹妹你在找家吗？她说是的，她说姐姐你家里丢了孩子吗？我说对，然后尤其是她一问我姐姐你还记得吗？我们家有一个猪圈，我们在猪圈上面捉迷藏，后来我掉下去了，是你背着我去找妈妈的，摔得头破血流的。然后我说对的，我记得还有一个小姑，3个人。 Niu Niu lalu bertanya, di mana ayah ibu sekarang? Namun jawaban kakaknya justru menghancurkan hati Niu Niu. 丢了之后，爸爸满地趴着打滚，然后我从来没见过一个成年人在地上就是爬着哭的，他在地上躺着，他来回滚着哭，他是没有办法，就特别压抑。 Menurut Sang Ying, pada hari di mana Niu Niu pergi bersama Nyonya Yu, orang tuanya pulang ke rumah pada malam hari dan menyadari bahwa putri bungsu mereka tidak ada. Mereka panik dan mengetuk pintu apartemen Tuan Gong dan Nyonya Yu, namun tidak ada jawaban dari dalam. Mereka lalu meminta pemilik apartemen untuk membuka pintu, ternyata ruangan tersebut sudah kosong. Celakanya, pemilik apartemen tidak memiliki informasi apapun tentang pasangan tersebut. Dalam keputusasaan, orang tua Niu Niu segera melakukan pencarian di terminal bis dan stasiun kereta api. Kerabat keluarga dari desa bergabung dengan mereka untuk membantu mencari Niu Niu. Orang tua Niu Niu berhenti dari pekerjaan masing-masing, dan bertiga bersama Sang Yin, mereka tidur di terminal bis dan di stasiun kereta api, berharap dapat menemukan Niu Niu. Akhirnya setelah 6 bulan, mereka kehabisan uang dan mau tidak mau harus kembali ke desa. Ayah Niu Niu tidak bisa mengatasi insiden hilangnya si putri bungsu. Dia mengalami depresi dan beralih ke alkohol untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sementara itu ibu Niu Niu mulai kehilangan akal sehatnya. Kadang dia berlari keluar rumah di tengah malam, karena yakin bahwa Niu Niu sudah pulang. Pada suatu hari, meskipun dia sedang sakit, wanita itu berlari ke gunung terdekat karena merasa mendengar Niu Niu memanggilnya. Sang Ying, yang 3 tahun lebih tua dari Niu Niu, baru berusia 8 tahun saat itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menghentikan adiknya ketika hendak pergi di bawah Nyonya Yu. Saat ayahnya pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, tak jarang pria itu memarahinya dan menyalahkan Sang Ying atas hilangnya Niu Niu. Seluruh keluarga diliputi dengan kesedihan. Sang Ying tak hanya kehilangan adik, tapi juga kehilangan ayah dan ibu yang tenggelam dalam depresi masing-masing. Beberapa tahun kemudian, ayah Niu Niu meninggal dunia di usia 39 tahun karena pendarahan lambung akibat kecanduan alkohol. 6 bulan setelahnya, ibu Niu Niu juga meninggal di usia 32 tahun karena komplikasi kesehatan. Setelah kehilangan orang tuanya, Sang Ying tinggal bersama nenek dan pamannya di desa. Dia juga harus meninggalkan sekolah di bangku SD untuk membantu pekerjaan di ladang pertanian, dan sama seperti Niu Niu adiknya, pada usia 13 tahun, Sang Ying sudah mulai bekerja di lokasi konstruksi. Pada usia 15 tahun, dia pindah ke kota dan bekerja di sana. Meskipun sang nenek dan paman memperlakukannya dengan baik, Sang Ying menjalani sisa hidupnya dengan perasaan bersalah. Dia menghadapi kehidupan dengan pekerjaan bergaji rendah dan tidak stabil. Bisa dibilang, hidup Sang Ying jauh lebih sulit daripada Niu Niu adiknya. Seminggu setelah bertemu kembali dengan saudara perempuannya, hasil pengujian DNA mengkonfirmasi bahwa Niu Niu dan Sang Ying memang saudara kandung. Penculikan Niu Niu 25 tahun yang lalu membuat mereka berempat menderita. Ayah dan ibunya meninggal di usia muda, sementara Sang Ying dan Niu Niu dipaksa oleh keadaan untuk bekerja di usia remaja. Hati dan pikiran Niu Niu mulai diliputi amarah. Dia bersumpah akan menemukan penculiknya dan akan menyeret wanita itu ke penjara,
kalau perlu sampai ke tiang gantungan. Banyak pihak yang merasa pesimis dan skeptis bahwa Niu Niu akan mendapatkan keadilan. Mereka berkata bahwa penculikan itu terjadi hampir 26 tahun yang lalu. Akan sangat sulit untuk melacak keberadaan Nyonya Yu, dan mungkin saja wanita itu sudah meninggal. Namun Niu Niu tetap yakin pada tekadnya. Kini setelah bersatu kembali dengan kakaknya, lebih banyak lagi memori di masa kecilnya yang muncul ke permukaan. Niu Niu ingat bahwa dulu dia pernah diajak Nyonya Yu menginap di rumah seorang pria tua di kota Handan. Pria itu adalah Tuan Wang Guofu, yang sekarang sudah berusia 90 tahun. Pada kunjungannya yang pertama, Tuan Wang menolak untuk bicara, namun pada kunjungan yang kedua bersama Sang Ying, Niu Niu membujuk pria itu agar mau melakukan kebaikan di sisa umurnya. Tuan Wang akhirnya mengaku bahwa dia sudah tidak ingat lagi terkait kejadian 26 tahun yang lalu. Namun ketika Niu Niu menyebutkan nama kecilnya dan menyebut nama Nyonya Yu Huaying, tiba-tiba Tuan Wang tertegun seperti mengingat sesuatu. Tuan Wang kemudian berkata bahwa wanita yang dulu membawa Niu Niu, nama aslinya adalah Zhang Yun. Wanita itu sejatinya warga kota Handan, tapi info terakhir yang dia tahu, Zhang Yun tinggal di kota Guiyang, kota yang sama yang menjadi tempat tinggal Niu Niu sebelum dia diculik. Berbekal info terbaru ini, Niu Niu mendatangi kantor polisi kota Guiyang dan kantor polisi kota Handan, membuat laporan bahwa 26 tahun yang lalu, dia diculik oleh seorang wanita yang bernama Zhang Yun. Karena kasusnya baru-baru ini viral di media sosial, polisi memberikan perhatian lebih atas laporan Niu Niu. Rupanya nama Nyonya Yu alias Zhang Yun ada di database kepolisian kota Handan, di mana Zhang Yun pada tahun 2004 pernah ditangkap untuk kasus yang sama, penculikan dan perdagangan anak-anak. Dia divonis dengan hukuman penjara selama 8 tahun, namun Zhang Yun dibebaskan lebih awal pada tahun 2009 karena dinilai berperilaku baik. Polisi menyodorkan foto Zhang Yun dan beberapa narapidana lain yang pernah terlibat dalam kasus serupa. Seketika Niu Niu langsung mengenali foto Zhang Yun, yang tak lain adalah Nyonya Yu penculiknya dulu. Pada tanggal 30 Juni tahun 2022, polisi berhasil menangkap Yu Huaying alias Zhang Yun di kota Chongqing. Walaupun berada di antara provinsi Yunnan dan Guizhou, Chongqing adalah satu dari 4 kota administrasi khusus yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sama seperti Beijing, Shanghai, dan kota Tianjin. Berdasarkan keterangan dari si kakek tua Wang Guofu, Nyonya Yu alias Zhang Yun, setidaknya pernah menitipkan 11 anak yang berasal dari 8 keluarga kepadanya, antara tahun 93 hingga tahun 96. Niu Niu adalah anak terakhir yang diketahui oleh Wang Guofu. Tidak dijelaskan apakah Wang Guofu terlibat dan apa perannya dalam sindikat penculikan ini, namun dia tidak pernah ditangkap oleh polisi dengan pertimbangan usianya yang sudah sangat tua. Kembali ke Nyonya Yu di ruang interogasi, wanita ini langsung mengakui kejahatannya, dengan dalih bahwa pada saat itu dia masih sangat muda dan memilih jalan yang salah. Selanjutnya menurut Nyonya Yu, dia menikah di usia muda dan memiliki seorang anak perempuan. Tapi tak lama setelah anaknya lahir, suaminya dipenjara karena kasus pencurian. Nyonya Yu lalu memulai hubungan dengan seorang pria bermarga Gong. Hubungan itu selanjutnya membuahkan seorang anak laki-laki. Namun Gong tidak mau membesarkan anak itu karena dia sejatinya sudah menikah dan memiliki anak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual putra mereka dengan imbalan uang beberapa ribu yuan. Alih-alih sedih, Nyonya Yu malah merasa kalau ini adalah cara yang sangat cepat untuk bisa menghasilkan uang yang banyak. Sejak saat itu, dia dan Gong mulai menculik anak-anak dan menjualnya ke provinsi lain. Dalam melancarkan aksinya, Tuan Gong dan Nyonya Yu benar-benar selektif memilih target. Biasanya mereka akan memilih anak-anak yang biasa ditinggalkan kedua orang tua bekerja. Mereka menjalin pertemanan dengan para orang tua, dan menggunakan anaknya sendiri sebagai umpan untuk berteman dengan calon korbannya. Pada tanggal 14 Juli tahun 2023, Yu Huaying alias Zhang Yun akhirnya diseret ke meja hijau. Kasus ini menggemparkan seluruh Cina, karena untuk pertama kalinya, seorang korban penculikan dan perdagangan anak menuntut keadilan setelah 26 tahun. Niu Niu didampingi keluarganya bersama keluarga korban lain menghadiri sidang sebagai saksi dalam persidangan Nyonya Yu di pengadilan kota Guiyang. Sementara partner kejahatannya, Tuan Gong, ternyata sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Selama menjalani persidangan, Nyonya Yu berusaha melimpahkan semua kesalahan kepada mantan kekasihnya yang sudah tiada, mengklaim bahwa dia dipaksa dan diancam oleh Tuan Gong untuk menculik anak-anak itu. Namun pengadilan tidak menerima pembelaannya.
pengadilan menetapkan Nyonya Yu bersalah dan memutuskan bahwa kejahatan wanita itu tidak termaafkan. Hakim selanjutnya menjatuhkan vonis hukuman mati bagi Yu Huaying alias Zhang Yun. Nyonya Yu mengajukan banding atas vonis tersebut. 2 bulan kemudian, sidang bandingnya digelar, di mana kali ini Nyonya Yu berdalih bahwa dia masih terlalu muda saat melakukan kejahatan tersebut. Namun lagi-lagi, pembelaannya tidak diterima oleh pengadilan. Para korbannya jauh lebih muda saat diculik oleh Nyonya Yu, dan untuk kasus Niu Niu, ayah ibunya meninggal di usia yang sangat muda karena depresi akibat perbuatan Nyonya Yu. Hakim banding menguatkan vonis hukuman Nyonya Yu, tetap harus dihukum mati. Pada tanggal 27 Desember tahun 2023, Nyonya Yu kembali menjalani persidangan karena ada tuntutan dari korban-korbannya yang lain, di mana diduga korban Nyonya Yu jauh lebih banyak dari 11 orang. Perjalanan panjang Niu Niu yang tidak kenal lelah mengejar dan menyeret penculiknya ke pengadilan, akhirnya selesai dan berakhir bahagia. Hidupnya, hidup orang tuanya, hidup kakaknya, dan juga hidup puluhan keluarga lain hancur berantakan akibat perbuatan Nyonya Yu. Berita baiknya lagi, berkat jasa Niu Niu, sebagian besar dari anak-anak lain yang dulu diculik Nyonya Yu, berhasil bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Setelah Nyonya Yu ditangkap, Niu Niu dan Sang Ying pulang ke kampung halaman mereka untuk mengunjungi makam kedua orang tua mereka. Walaupun Niu Niu tidak bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibunya, setidaknya dia sekarang sudah bersatu dengan Sang Ying kakaknya. Ditambah lagi, Niu Niu kembali bersatu dengan keluarga besarnya. Di masa sekarang, selain menjalankan bisnisnya, Niu Niu aktif terlibat dalam organisasi yang membantu para korban perdagangan anak untuk menemukan keluarga mereka, sambil dengan sabar menanti hari eksekusi Nyonya Yu dilaksanakan. Perdagangan anak di Cina telah meningkat sejak tahun 70-an. Para pelaku biasanya menargetkan anak-anak para perantau yang mencari nafkah di kota dan tinggal di kawasan padat penduduk, sehingga anak-anak ini lebih mudah untuk diculik. Karena ada anggapan bahwa anak laki-laki lebih berharga dan lebih bisa diandalkan di masa depan, para pembeli biasanya lebih suka anak laki-laki. Sebelum kasus Niu Niu versus Nyonya Yu, belum pernah ada pelaku penculik anak yang menerima vonis hukuman mati di Cina. Semoga dengan adanya preseden ini, para penculik anak akan berpikir 2 kali sebelum melakukan aksi mereka. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita untuk hari ini. Semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari tragedi yang menimpa Niu Niu dan keluarganya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.